Hai Sobat Lapar, Assalamualaikum. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, serta dianugerahkan rezeki yang melimpah ya. Amin. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe dulu channel ini dan di like ya, gratis kok. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian selalu terhibur oleh video-video dari kami. Kali ini kami akan mengeksplor kota Cirebon lagi di tempat lainnya, yaitu Gua Sunyaragi. Sebuah tempat yang sangat syarat akan sejarah, mistis, serta arsitektur yang memukau. Tak lupa sebelum pulang, kami akan mampir dulu ke pusat oleh-oleh khas Cirebon, yaitu Toko Daud. Ikuti terus keseruan perjalanan kami, dan mohon jangan skip ya. Siapa tahu bisa menjadi panduan bagi kamu yang ingin kesini nantinya, oke? Cirebon merupakan kota yang kaya akan sejarah, sehingga populer sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya. Salah satu situs bersejarah yang terkenal di Cirebon adalah Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi. Di sekitar Gua Sunyaragi dulunya merupakan daerah perairan, sehingga pada masa itu, bagi keluarga keraton yang ingin ke Gua Sunyaragi, maka harus menggunakan perahu. Sehingga Gua Sunyaragi seringkali disebut juga Taman Air Sunyaragi. Tujuan pembangunan Gua Sunyaragi adalah sebagai tempat beristirahat bagi Sultan Cirebon beserta keluarga, sebagai tempat meditasi, sebagai tempat untuk mengatur strategi melawan Belanda, dan sebagai tempat berlatih perang bagi prajurit keraton. Bangunan bersejarah ini memiliki struktur bangunan unik yang dihiasi bebatuan karang di setiap titiknya yang berkumpul menyerupai awan yang disebut wadasan. Wadasan ini menjaga komplek bangunan dari perubahan suhu sehingga memperlambat perambatan suhu di dalam bangunan. Batu karang berupa wadasan ini mendukung fungsi kompleks sebagai tempat menyepi yang memberikan suasana mistis dan damai untuk putra dan putri keraton yang fokus bermeditasi. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi adalah sebuah gua buatan yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi atau sering disebut sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Pada masa lalu, Taman Air Gua Sunyaragi merupakan tempat bermain bagi putra-putri dari keluarga keraton. Di samping itu, Taman Air Gua Sunyaragi juga sering digunakan sebagai tempat perjodohan. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi memiliki dua buah versi. Yang pertama adalah berita lisan yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Carub Kanda. Yang kedua adalah versi Caruban Nagari, yaitu berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari, tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon tahun 1720. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Caruban Nagari adalah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi. Menurut versi ini, Gua Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Sunyaragi lalu beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari dibangun karena Pesanggerahan Giri Nur Saptarengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati, sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon, yang terjadi pada tahun 1529 Masehi dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam hias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno,
gaya Timur Tengah atau Islam, dan gaya Eropa. Secara visual, bangunan-bangunan di kompleks Gua Sunyaragi lebih banyak memunculkan kesan sakral, seperti terlihat dengan adanya tempat bertapa seperti pada Gua Padang Ati dan Gua Kelanggengan, tempat sholat dan pawudon atau tempat untuk mengambil air wudhu, lorong yang menuju ke Arab dan Cina yang terletak di kompleks Gua Argajumut, dan lorong yang menuju Gunung Jati pada kompleks Gua Peteng. Di depan pintu masuk Gua Peteng terdapat patung perawan Sunti. Menurut legenda masyarakat lokal, jika seorang gadis memegang patung tersebut, maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Kesan sakral tampak pula pada bentuk bangunan bangsal Jinem yang merupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakangnya. Pada tahun 1852, taman ini sempat diperbaiki karena pada tahun 1787 sempat dirusak oleh Belanda. Saat itu, taman ini menjadi benteng pertahanan. Pada tahun 1884, Ratu Adimah, istri Sultan Sepuh Raja Atmaja, mendirikan gedung pesanggerahan, yaitu tempat peristirahatan keluarga keraton. Bersamaan dengan pembangunan gedung pesanggerahan, juga dibuat sandaran air untuk kolam yang berada di depannya. Pemugaran Taman Sari Gua Sunyaragi pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937 hingga 1938, seperti terlihat di Gua Pengawal dan sayap kanan kiri antara Gedung Jinem dan Mande Beling. Pemugaran terakhir dilakukan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang membugar Taman Sari secara keseluruhan dari tahun 1976 hingga 1984.
Mandebeling di Gua Sunyaragi berfungsi sebagai tempat peristirahatan Sultan ketika mengunjungi tempat tersebut. Secara khusus, bangunan ini berbentuk joglo berpagar kayu dengan hiasan pecahan kaca atau beling atau keramik pada bagian sisinya. Mandebeling terletak di belakang bangsal Jinem, tempat Sultan memberikan pengarahan kepada pengikutnya. Hiasan keramiknya berasal dari masa dinasti Ming yang merupakan barang dagangan yang diperoleh melalui hubungan dagang maritim antara Cirebon dan pedagang Tiongkok. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Bangunan tua berusia ratusan tahun ini hingga kini masih ramai dikunjungi orang karena letaknya persis di tepi jalan utama. Tempat parkir lumayan luas, taman bagian depan mendapat sentuhan baru untuk istirahat para wisatawan. Terdapat juga panggung budaya yang digunakan untuk pementasan kesenian Cirebon. Sebelum kembali ke hotel, kami sempatkan dulu mampir di salah satu pusat oleh-oleh khas Cirebon, yaitu Toko Daud. Toko Daud menyediakan aneka oleh-oleh khas Cirebon, mulai dari kerupuk ikan dan udang berbagai ukuran, baik yang masih mentah maupun yang sudah matang. Ada juga abon ikan, ayam, maupun sapi. Jika kamu mencari tape ketan atau sirup, juga ada di sini. Aneka macam ikan asin, aneka keripik buah, dan ada juga rambak atau kerupuk kulit kerbau atau sapi. Ada pula dodol aneka rasa dan manisan buah. Bahkan ada juga mangga loh kalau kamu berkunjung ke Cirebon pas musim mangga. Selain makanan, Toko Daud juga menjual berbagai macam baju, kain, serta pernak-pernik lainnya. Baju batik berbagai model dan ukuran juga ada. Sendal bermotif batik mega mendung juga tersedia. Aneka souvenir seperti gelang dan kalung unik juga ada. Cukup datang di satu Toko Daud ini saja, kamu bisa memperoleh aneka macam oleh-oleh khas Cirebon. Barang ini beli bisa dikemas dalam kardus maupun kantong plastik. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai.
Sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Nantikan keseruan petualangan kami di Cirebon pada video berikutnya. Ikuti terus petualangan kami di Kota Wali dan Kota Udang yang indah dan syarat akan sejarah ini. Dan bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channel ini dan di-like ya, agar kami bisa mengeksplor tempat-tempat seru dan indah lainnya lagi. Gratis kok. Yuk, bisa yuk. Semoga kalian semuanya sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu dimanapun berada. Serta selalu dianugerahkan rizki yang melimpah. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum.